Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini. Grace Harefa, welcome in my channel. Kali ini kita berjumpa kembali dan pada saat ini kita akan membahas mengenai dunia satpam lagi. Mungkin beberapa hari yang lalu atau beberapa hari belakangan ini kita belum membahas dunia satpam lagi. Nah, pada saat ini kita akan kembali membahasnya, guys. Yang dimana materi kita atau pembahasan kita pada saat ini yaitu mengenai salah satu penonton, dimana penonton ini telah mengomentari video saya yang saya upload beberapa bulan yang lalu, guys. Dan ini pertanyaannya, guys, langsung kita baca bersama. Nah, mungkin kita telah membaca bersama isi dari komentar abang kita ini, dan intinya di sini abang ini berusia 18 tahun dan telah mengikuti pendidikan Garda Pratama dan ia ingin melamar profesi satuan pengamanan di bagian perbankan atau perkantoran, guys. Nah, di sini saya akan menjawab. Dan sebelum itu saya sangat berterima kasih kepada yang berkomentar pada saat ini. Dan di sini saya akan menjelaskan suatu perusahaan yang membuka lowongan kerja, yang membuka peluang pekerjaan kepada karyawan yang dimana di masing-masing bidangnya, misalnya sebagai security, sebagai operator, sebagai customer service, dan segala macam di bidang-bidang yang mereka perlukan pada saat itu, guys. Nah, dan pada saat ini kita akan lebih mendalami atau yang kita prioritaskan, yang kita bahas pada saat ini yaitu profesi satuan pengamanan atau security. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh lamaran atau lowongan kerja yang dibuka di sebuah perusahaan yang berposisi sebagai security atau satpam di bagian perbankan, guys. Nah, ini contoh dari lamarannya, guys. Mari kita baca bersama dan kita teliti bersama mengenai isi lamaran lowongan kerja tersebut, guys. Ini dia. Nah, mungkin kawan-kawan telah membaca isi lowongan pekerjaan berposisi sebagai satpam atau security di sebuah perbankan. Mungkin kita mengetahui apa syarat-syarat yang tercantum di dalam lowongan kerja tersebut. Nah, untuk pertanyaan abang kita ini sangat bagus dan sangat tidak asing kita dengar ketika kita bertanya kepada seseorang pun begitu juga pertanyaan kita. Nah, lebih mendetailnya atau lebih mendalamnya bahwasanya sebuah perusahaan yang ingin menerima personil satpam atau karyawan, mereka memiliki standar SOP atau standar penerimaan. Misalnya salah satu kualifikasinya yaitu memiliki Garda Pratama atau yang telah mengikuti pendidikan Garda Pratama. Atas pertanyaan atau keraguan abang kita ini mengenai umur yang masih muda, abang ini berusia 18 tahun ya. Dan di sini saya akan memberikan semangat kepada abang kita yang telah berkomentar ini bahwasanya ketika kita melihat lowongan pekerjaan yang dicantumkan oleh perusahaan, diberikan syarat-syaratnya, kita harus memahami dengan benar. Yang dimana intinya di sini kita sebagai calon satpam atau security di sebuah perusahaan harus memiliki yang namanya Garda Pratama atau telah mengikuti diklat, dan kita telah tamat sekolah pendidikan terakhir misalnya SMA, SMK, dan memiliki KTP. Dan ketika kita memenuhi syarat-syarat tersebut, otomatis peluang besar yang terbuka buat kita untuk melamar pekerjaan tersebut. Dan di sini saya akan juga membahas mengenai kemungkinan perusahaan mungkin memiliki yang namanya standar berapa usia minimal melamar pekerjaan dan berapa maksimal melamar pekerjaan di perusahaan mereka. Nah, otomatis yang dimana saya akan telah membahas tadi mengenai apa standar, apa yang sebagai peluang kita diterima di perusahaan tersebut, yaitu kita memiliki KTP tadi, kita telah tamat sekolah, mempunyai pendidikan SMA, SMK, dan mempunyai pendidikan diklat atau telah mengikuti diklat.
Nah, dan di sini saya juga akan memberikan rahasia mengenai lebih mendetailnya, lebih dalamnya lagi, apa sih peluang ketika kita atau rahasia sebuah perusahaan menerima personil satpam yang bagus dan yang bakalan memiliki peluang 80-90% diterima di perusahaan mereka. Nah, inilah saya akan menjelaskan kepada kita semua dan ya apa yang harus kita siapkan untuk membaca atau kita tebak mengenai rahasia perusahaan tersebut. Nah, ini dia guys. Pertama-tama yang diperhatikan oleh supervisor atau manajer yang menginterview kita di saat kita melamar di perusahaan mereka dan ketika kita menerima pemanggilan interview, yang mereka perhatikan yaitu salah satunya mengenai identitas kita seperti perlengkapan dan apa syarat-syarat apakah sudah terpenuhi atau belum, misalnya seperti KTA, KTP dan surat lainnya guys ya. Dan yang paling pentingnya juga kita seorang calon karyawan di sana atau yang mengikuti interview, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus menyegarkan diri kita serta menguasai materi-materi satpam, serta kita harus menampakkan agar kita terlihat profesional, agar kita terlihat ketika mereka memandang kita rapi, berjiwa profesional, bisa dibaca pemikiran kita bahwasanya orang ini pasti dapat menyelesaikan masalah ketika terjadi masalah di tempat kerja. Dan kita harus menjaga kebersihan seperti baju kita harus menyetrika, serta kita menggunakan syarat baju atau seragam yang mereka tuliskan di pemanggilan interview tersebut. Nah, otomatis ketika kita menguasai hal tersebut, pasti kita mempunyai peluang 80-90% kita diterima di perusahaan tersebut guys. Dan sebelum itu kita juga harus menjaga kesehatan serta atur pola tidur kita sebelum kita datang interview guys. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai memberikan semangat serta motivasi kepada kawan kita yang ragu dengan umurnya yang masih muda. Nah, inilah jawabannya. Jangan ragu lagi untuk melamar profesi satpam serta security, dikarenakan yang telah memiliki profesi satpam dan security pasti mempunyai jiwa yang namanya profesional serta pandai menyelesaikan masalah, pandai bisa berkomunikasi dengan orang lain maupun itu nasabah, karyawan serta atasan kita nanti guys. Oke, demikian video yang kita bahas kali ini. Mungkin banyak kelemahan dalam penjelasan saya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, silahkan berkomentar di bawah komentar. Dan jika ada saran yang tidak sesuai ekspektasi kawan-kawan dalam menjelaskan materi ini, mohon dimaklumi. Dan izin kepada senior, silahkan berkomentar di bawah komentar jika ada saran yang terbaik lagi. Dan pastikan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar supaya kedepannya makin berkembang. Oke guys, saya dari Kepulauan Riau, salam sehat.